Walau alam lah, kita doain yang terbaik aja ya untuk mereka berdua. Hai, balik lagi sama aku, sister tukang jajan. Karena kita para istri pasti pada jajan. Anyway, untuk video ini aku cuma mau klarifikasi aja. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton aku collab sama tim Lentera Malam nih, videonya ini ya. Itu aku cerita tentang pengalaman aku waktu aku kerja di salah satu hotel di Jakarta. Dan jujur ya, dari cerita itu efeknya banyak banget sih yang nge-DM aku, terus sampai nge-add LinkedIn aku untuk cari tahu, sampai banyak yang nanya, "Kak, hotel ini ya, Kak, hotel itu ya, Kak, hotel yang ini bukan sih di LinkedIn kamu ada?" Gini loh teman-teman, aku di sini sebagai horror storyteller. Aku di sini cuma mau cerita pengalaman horor aku atau orang-orang sekitar aku untuk entertain kalian aja. Mungkin karena ketika aku cerita kalian ngerasa ceritaku mungkin menarik atau apa. Aku sama sekali nggak akan ngasih clue jelas banget dari semua cerita aku, jujur aja. Kenapa? Karena aku pribadi tuh tahu banget deh kita harus jaga privasi tempat dan lain-lain gitu. Walaupun kalian ada yang berasumsi, ada yang nebak ke aku, "Kak, hotel ini ya, Kak, hotel ini ya, Kak, hotel ini ya." Jawabanku akan tetap sama. Nikmatin aja ceritanya, nggak perlu cari tahu hotelnya di mana. Dan kalau kalian mau berasumsi hotel ini, silakan aja gitu. Karena buat aku pribadi, aku tuh cuma mau entertain kalian aja dengan pengalaman horor aku gitu. Dan kalaupun kalian tahu hotel apa gitu, buat apa juga gitu. Karena jujur aja, apakah dengan misalkan kalian tahu, terus kalian sengaja nginep di situ, apakah kalian akan ngerasain kengerian yang sama aku? Belum tentu loh. Jujur belum tentu. Ada mungkin orang yang emang terlahir mungkin ya nggak sensitif gitu, karena di keluarga aku juga ada, dan ya akhirnya mereka kalau ke tempat gitu ya nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi menurut aku kayak aku di sini mau klarifikasi aja, kayak kalau ada YouTuber atau horror storyteller yang emang cerita kayak Simple Man nih yang lagi trending, banyak banget yang nyari KKN Desa Penari itu di mana, mending kalian nggak usah deh. Karena bukan gimana, kadang kita tuh cerita sebenarnya mau entertain doang, dan nggak semua mereka yang kita ceritain tuh seneng loh sebenarnya, jujur aja gitu. Aku pribadi juga nggak ada maksud gimana-gimana, cuman mau entertain aja, seriously. Dan buat teman-teman kalian, aku tahu nih orang Indo tuh keponya luar biasa banget, ngalahin FBI, ngalahin BIN, aku tahu banget. Tapi please ya, hargailah kita yang memang mau ngejaga rahasia nih, sinarsum mungkin, tempatnya mungkin gitu, karena nggak semua tuh seneng digamblangin gitu. Ini kita buat have fun aja kok gitu. Mohon maaf, aku tidak akan bilang di mana tempatnya karena ya udah, ini cerita masa lalu aku aja kok, dan aku juga udah nggak in touch juga sama tempat itu, dan jadi menurut aku kayak nggak usah cari tahu lah. Kalian cukup have fun, entertain aja gitu. Seingat aku pernah baca deh di TikTok apa Simple Man tuh pernah bilang gitu. Kan banyak ya yang nebak KKN Desa Penari, ini jadi bahas ini nggak apa-apa deh. Kata dia makhluk yang di sana itu yang dari Mbak B itu, mereka seneng supaya kita cari tahu gitu. Ya harapan aku sih walau alam jangan sampai lah kalian terlalu tahu banget untuk hal yang kayak gitu. Cukup hype entertain aja gitu. Sebenarnya sih mau nebak di sana, di sini, di sana, di sini. Kurasa mungkin cuma Simple Man sama Tuhan yang tahu aja sih, gitu ya. Dan kemarin tuh hype banget kan ya film KKN Desa Penari. Sebenarnya itu berawal dari threadnya Simple Man di Twitter. Aku belum juga baca, tapi aku baca yang udah kelar gitu. Dari dua sudut pandang yang beda nih, sudut pandang Widya sama sudut pandang Nur gitu. Kebetulan aku juga baca bukunya, ini aku punya. Dan sempet nge-tag Simple Man lagi dibaca sama beliau, dibales. Happy banget sih jujur aja gitu. Buat Simple Man, thank you loh udah bales DM aku gitu. Oke, ini aku mau bahas ya dari perspektif aku nih. Ini ceritanya nyata gitu kan, banyak yang bilang itu fiksi segala macam. Ini ceritanya nyata, tapi karena Simple Man itu emang pinter ya, jadi dia ngeramunya dengan bagus gitu. Jujur aku pas baca semua buku dia, aku entertaining banget. Cerita ini emang kejadiannya betul ada, dan desanya ada. Mungkin beberapa tebakan-tebakan tuh ada yang benar juga. Tapi kalau dari sisi aku untuk cerita ini, sebenarnya dari awal tuh emang ada salah satu tokoh, si Ayu ya, ini kan bukan nama asli.
si Ayu tuh kan mohon untuk cari tempat KKN. Sebenarnya kalau menurut aku kalau emang dari awal tidak diperbolehkan, harusnya dia tidak maksa sih ya, tapi dia tetap maksa, ya udah. Dan dia bikin kesalahan lah sehingga dia dan Bima akhirnya harus menanggung kesalahan dia gitu. Kalau dari aku pribadi ya itu udah itu udah ya udah mau gimana lagi, karena ya kita kan harus etika ya datang ke rumah orang, bahasanya gitu deh. Nah ini datangnya ke desa orang pula gitu. Cerita ini nih menarik, cuman karena aku anak komunikasi ya, aku tuh menyayangkan di cerita ini adalah Nur dan Widya itu tidak saling terbuka gitu. Apalagi Nur punya Mbah Dok gitu, tapi kenapa dia nggak open sih sama teman-temannya gitu kan. Padahal kalau dari awal open itu fine. Sebenarnya ini posisinya adalah semua tokoh di sini sama-sama nggak terbuka ya. Kalau dari ceritanya aku lihat Widya sama Nur tidak saling terbuka, even Pak Prabu pun tidak open dengan ngomong, saya nggak bisa terima kalian di sini karena gini. Terserah mau percaya apa enggak. Harusnya begitu. Harusnya dia bisa lebih keras lagi kalau dari sisi aku ya, karena ya emang udah begitu gitu, mau gimana lagi gitu kan. Sama emang biar gimana pun si Mbak B ini emang melancarkan godaan sih ya, dan sayangnya ada 2 orang yang kemakan di godaan itu. Dan aku tuh nonton KKN-nya sih jam 10 malam waktu itu dapet tiketnya. Dan aku sih cukup hampir mendekati sih sama yang di buku, karena dia pasti ngejagain durasi ya, jadi ada beberapa yang di-cut gitu. Dari sisi psikologis menurut aku ya, aku gak kebayang banget sih yang jadi Nur sama Widya sekarang tuh kayak gimana. Apalagi Widya, mungkin dia segitu nyeselnya nggak bisa, ya bahasanya nyelamatin Ayu lah gitu. Tapi dari aku pribadi tuh agak sulit juga sih dengan kondisi kayak gitu ya. Gitu, tapi ya walau alam lah, kita doain yang terbaik aja ya untuk mereka berdua. Dan aku tuh ngerasa emang filmnya menarik kok, worth it untuk ditonton 2 jam lebih ya masalah durasinya. Tapi emang aku diskusi sama mamaku, kita oke sih. Sebenarnya jujur ya, aku tuh tipe yang nggak terlalu suka nonton horor, karena aku tuh sebenarnya jujur aja aku lebih takut nonton film horor sih daripada ya ngeliat yang aslinya gitu. Karena kadang di film tuh di mata aku ngeliat terlalu scary aja, sama kadang audio itu jump scare-nya bikin kaget. Tapi kalau dari sisi film bagus kok kayak Desa Penari. Sampai aku tuh penasaran sih untuk nonton Sewudino, kebetulan aku baca bukunya juga kan. Buat kalian yang baca thread-nya Simple Man, aku saranin kalian beli bukunya deh. Karena bukunya tuh lebih detail banget ceritanya. Terutama untuk yang suka baca buku ya. Aku kebetulan emang dari kecil aku suka banget baca komik sama novel, dan emang orang tua aku tuh juga dulu lebih support untuk, let's say kalau kita lagi jalan nih ke mall, mamaku lebih prefer, yaudah kamu mau beli komik atau apa boleh, nggak apa-apa, tapi kalau beli mainan enggak. Dan aku masih kebawa sampai sekarang. Even aku sekarang masih suka baca novel juga sih. Ini aku yang nggak sabar nunggu buku barunya si Simple Man. Oh iya, kemarin juga aku lihat tuh banyak banget yang kesurupan ya. Mungkin kalau dari sisi aku, mungkin ketika dia nonton lagi nggak fokus aja kali ya. Mungkin ada yang dipikirkan, jadi bengong atau pikirannya kosong. Please ya teman-teman, kalau nonton film horor, nggak cuma KKN Desa Penari, apapun jangan pernah kosong pikirannya, karena ya kita nggak tahu. Well, kalau dari sisi aku filmnya bagus, tapi kalau kalian tanya pendapat aku tuh so far pernah nonton film horor beberapa. Kalau menurut aku sampai sekarang yang paling serem tuh nggak ada yang bisa ngalahin jujur Jalangkung zaman masih DJ Winky saat itu yang main, itu menurut aku udah paling horor banget udah. Dan waktu film itu ada tuh ya aku masih SMP lah saat itu, dan aku juga nonton juga. Tapi kalau mama aku, kan duluan mamaku edik banget yang film horor, aku sempat nanya sama dia sih. Mamaku tuh sukanya nonton, kata dia the best tuh Keramat sama Pengabdi Setan gitu. Nah buat teman-teman yang suka horor mungkin boleh deh dicek film Keramat ya. Anyway, mau komen dikit ya. Jujur aku sebagai yang suka baca buku kan imajinasinya suka kemana-mana, dan jujur aja buat Kak Aulia Sarah, kamu cantik banget sih jadi pada Ruhi, kayak ini kok gak serem ya, tapi aku aja yang perempuan terpesona sama kamu gitu. Cantik banget sih kayak gitu. Terus actingnya juga bagus-bagus ya. Aku ngelihat pas Ayu sama Badaruhi itu nari, totalitas banget sih. Sampai jujur ya, sebenarnya waktu aku baca buku bayanganku tariannya gak seindah itu indah banget. Jadi makasih yang udah menonton. Sekali lagi, aku ingetinnya 2 poin ya dari klarifikasi aku ini. Yang pertama, please kalau emang ada storyteller horor, terutama yang nggak mau mention detail
detail tempat kejadiannya, please dihargain, termasuk aku, nggak cuman aku, orang lain juga. Karena ketika kita nggak mau mention tempat, it means kita ngejagain suatu hal. Nah ini aku ngejagain itu banget. Terus yang kedua, kemarin kan lagi hype sampai sekarang sih ya, masih hype film KKN Desa Penari. Please banget kalau nonton jangan bengong, terus jangan pikirannya jangan kosong. Nanti ada kejadian, karena kebetulan temennya suami aku juga ada yang kesurupan tuh dan trending juga. Kalau kalian pengen lihat nih ya di sini nih di channelnya Eric Kings, lihat deh. Dia kayaknya mungkin waktu nonton entah capek jadi kosong pikirannya. Sekian banget, maaf kalau mungkin videonya receh, lebih cuman isinya klarifikasi aja gitu. Jadi please banget ya teman-teman, kalau aku cerita aku nggak mau ngasih tahu tempatnya persisnya di mana, ya tolong banget nggak usah ditanya. It means aku menghargai privasi si tempat gitu, karena aku pribadi emang nggak mau nanti itu jadi kunjungan-kunjungan lah, jadi apa, nggak perlu lah kayak gitu. Makasih yang udah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Ingat, kalau udah 10.000 subscriber, aku bakalan cerita atau aku akan collab sama Mama untuk cerita teror pocong yang dialamin Mama selama 40 hari. Baik, kasih ya, karena aku si istri tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao!